Bab 17. Diusir keluar dari keluarga. Kingston Jiang tidak ingin terlibat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kirimkan sedikit uang untukku, aku akan membeli sarapan untuk Chloe." Bloody berkata, "Aku kirimkan lewat WeChat." Kingston Jiang keluar dari klinik, pergi ke jalan, lalu membeli sebungkus bubur untuk Chloe Tang. Setelah dia kembali, Chloe Tang sudah bangun. Wajah Chloe Tang terbungkus kain kasa, dia berbaring di tempat tidur, matanya kosong, menatap langit-langit dengan linglung. Kingston Jiang berjalan mendekat, meletakkan sarapan yang dibelinya, dan berbisik, "Istriku." Chloe Tang tidak menanggapi. Kingston Jiang meraih tangannya, "Sudah berlalu, semuanya telah berlalu." Chloe Tang menoleh sedikit, menatap Kingston Jiang, sambil terisak pelan, badannya sedikit gemetar, dengan kepanikan di wajahnya, Aku menyinggung Braxton Xiao, aku sudah tamat, kamu pergi saja, aku tidak ingin menyeretmu ke masalah ini." Kingston Jiang menghibur, "Tidak apa-apa. Aku sudah menonton berita pagi ini. Braxton Xiao dari keluarga Xiao sudah meninggal, dan keluarga Tang baik-baik saja." "Apa? Mati?" Chloe Tang terkejut, wajahnya yang penuh tangisan itu memandang Kingston Jiang dengan tidak percaya. Braxton Xiao adalah seorang jenderal, bagaimana dia bisa mati begitu saja? Kingston Jiang berkata, "Berita itu sepertinya mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh seseorang yang memakai topeng hantu hitam. Polisi sekarang sedang mencari pembunuhnya." Mendengar ini, Chloe Tang tercengang. Pria bertopeng hantu hitam. Dia samar-samar ingat bahwa saat dia putus harapan, tidak berdaya, dan dalam kehancuran, seorang pria dengan topeng hantu hitam muncul, tetapi dia pingsan sebelum bisa melihatnya dengan jelas. Mati? Apakah benar-benar sudah mati? Wajah Chloe Tang dalam keadaan sedikit linglung, dia tidak bisa mempercayainya. Braxton Xiao yang kekuasaannya luar biasa itu mati begitu saja. "Ya, sudah mati, ayo, makan bubur." Kingston Jiang memeluk Chloe Tang, membiarkannya bersandar di pelukannya, mengambil sendok, dan menyuapinya makan. Chloe Tang sedikit membuka mulutnya dan memakan bubur. Sepanjang hari ini, Chloe Tang dalam keadaan linglung. Dia mengantuk dan tertidur, tetapi lalu terbangun karena mimpi buruk. Setiap kali dia bangun, dia akan berteriak meminta Braxton Xiao melepaskannya. Kingston Jiang tahu bahwa Chloe Tang telah menderita pukulan berat dan hampir hancur, hal ini meninggalkan bayangan besar padanya, dan dia harus perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang ini. Dunia luar sedang mendiskusikan keluarga Xiao dan kematian Braxton Xiao. Dan Kingston Jiang terus menemani Chloe Tang sepanjang waktu. Pada hari pertama, Chloe Tang masih dalam keadaan linglung. Tetapi di bawah perawatan teliti dari Kingston Jiang, dia secara bertahap keluar dari bayang-bayang, berubah dari pendiam menjadi bisa berkomunikasi dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang juga sudah berjanji bahwa jika dia bisa menyembuhkannya sekali, maka dia pasti bisa menyembuhkannya untuk kedua kalinya. 3 hari kemudian, Chloe Tang akhirnya benar-benar keluar dari bayang-bayang. Namun luka di wajahnya masih belum sembuh. "Kingston, sudah berhari-hari berlalu, aku ingin pulang. Aku takut orang tuaku khawatir." "Baik." Kingston Jiang mengangguk dan meminta Bloody untuk mengemudikan kendaraan komersial tanpa plat nomor itu ke rumah keluarga Tang. Di pintu rumah Chloe Tang, pintunya tertutup rapat. Dengan dipapa oleh Kingston Jiang, Chloe Tang dengan pelan mengetuk pintu rumah. Segera, seorang pria parubaya datang untuk membuka pintu dan melihat Chloe Tang yang berwajah riang. Dia buru-buru menariknya ke dalam ruangan. "Chloe, kamu sudah kembali, kamu baik-baik saja." "Ayah." Chloe Tang berseru, "Aku baik-baik saja." "Tanner Tang, siapa?" Suara lain terdengar dari dalam rumah. Jasmine He berjalan mendekat. Ketika dia melihat Chloe Tang, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia pun berkata dengan dingin, "Dasar kamu pembawa sial, untuk apa kamu pulang?" "Ibu. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya putri sepertimu." Jasmine He menatap Chloe Tang dengan kain kasa di wajahnya, raut mukanya penuh kejijian. Karena Chloe Tang,
dia diikat dan menerima banyak siksaan. Untungnya, Braxton Xiao meninggal, jika tidak, keluarga Tang pasti akan tamat. Setelah Rilan Tang kembali, dia marah besar dan mengeluarkan perintah klan, mencabut status Klu Tang sebagai ketua eksekutif Yongel Tang's Group, mengeluarkan Klu Tang dari keluarga Tang, dan menyatakan kepada publik bahwa mulai saat ini di keluarga Tang sudah tidak ada Klu Tang. Jasmine, apa yang kamu lakukan? Tanner Tang mau tidak mau mengerutkan alis dan berkata, meskipun ayah mengusir Klu dari keluarga Tang, bagaimanapun juga dia adalah putri kita. Jasmine He tiba-tiba berkacak pinggang dan dengan dingin berkata, siapa yang berani melawan kata-kata ayah? Jangan lupa, kamu masih bergantung pada gaji Yongel Tang's Group, jika kamu masih membuat ayah marah, kamu akan kehilangan pekerjaan. Jika kamu tidak memiliki pekerjaan, mau pakai apa untuk membayar pinjaman rumah? Kemudian, tangannya menunjuk ke arah Klu Tang yang berdiri di depan pintu. Dia mengutuk, pergi, aku tidak memiliki putri sepertimu. Karena kamu si pembawa sial, ayahmu tidak memiliki kedudukan di keluarga Tang. Lihatlah Cody Tang dan lihatlah Edwin Tang, dan bahkan generasi ketiga dari keluarga Tang lainnya, semuanya memiliki saham di Yongel. Setiap bulan hanya mengandalkan dividen saja sudah dapat hidup senang. Jasmine He semakin marah dan membanting pintu hingga tertutup. Mata Klu Tang berkabut, dan air matanya pun mengalir. Dia tahu bahwa dia tidak berguna, membuat orang tuanya malu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tuanya tidak akan mengizinkannya masuk ke rumah. Dia berlutut di lantai di depan pintu, dan memohon dengan getir, ayah, ibu, aku tahu aku salah, tolong buka pintu, cepat buka pintu, huhuhu. Kingston Jiang memandangnya dengan sakit hati. Dia ingin memapah Klu Tang di lantai, dan menghibur, Klu, kamu bangun dulu, tidak kembali ke rumah ini juga tidak masalah. Namun, Klu Tang tidak mau berdiri, berlutut di pintu, menangis dan terus-menerus mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka lagi, dan Jasmine He melempar beberapa koper sambil berteriak, keluar dari rumah ini segera. Saat ini, seorang pria berumur 25 tahun keluar dari rumah. Dia berpakaian bagus dan terlihat cukup tampan. Dia berkata, Bu, Kak Klu sudah cukup kasihan. Bahkan jika kakek mencabut statusnya sebagai ketua eksekutif dan mengeluarkannya dari keluarga, kita tidak bisa tidak membiarkan kakak masuk. Kakak iparku hanyalah anak laki-laki miskin yang baru kembali dari tugas sebagai tentara, tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang. Jika kamu tidak membiarkan kakak masuk ke rumah, mereka harus kemana? Itu adalah adik laki-laki Klu Tang, klan Tang. Dia juga bekerja di Yongel Tang's Group, dan biasanya dia tidak tinggal di sini. Setelah menikah, dia membeli rumah di daerah perkotaan. Dia hanya tinggal di sini sementara waktu karena kejadian di rumah. Bu, tolong, jangan mengusirku. Klu Tang berlutut sambil mendatangi Jasmine He, menarik celananya. Nyah dari sini. Jasmine He mengangkat kakinya dan menendang Klu Tang menjauh. Lalu menutup ruangan dengan keras. Kingston Jiang membantu Klu Tang yang sedang menangis di lantai, menyeka air mata dari sudut matanya, memegangi wajahnya dengan lembut, istriku, aku akan membawamu ke Imperial Residence. Temanku baru akan kembali beberapa waktu lagi, kita akan tinggal sementara di Imperial Residence, dan baru kembali setelah ayah ibu tidak marah lagi. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Kingston Jiang, Klu Tang tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Saat ini, dia hanya merasa dirinya menerima ketidakadilan. Pada saat yang sama, dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan dirinya yang tidak berguna, menyalahkan dirinya karena menjadi beban, sehingga orang tuanya tidak bisa menegakkan kepala di depan kerabatnya. Dia menghambur ke pelukan Kingston Jiang dan menangis dengan sedih. Aku tidak berguna, aku hanyalah beban. Aku benci diriku sendiri, mengapa aku harus menerjang dalam api untuk menyelamatkan orang itu saat itu. Aku menyesal, aku sangat menyesal. Klu Tang bisa seperti ini hari ini karena 10 tahun yang lalu dia menerobos masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang.
Jika tidak ada masalah 10 tahun yang lalu itu, hidupnya pasti tidak akan seperti ini. Mendengar kata-kata ini, hati Kingston Jiang langsung sedih. Merasa bersalah, dia memeluk Lu Tang yang menangis di pelukannya dengan erat, dan terus meminta maaf, "Maaf, aku benar-benar minta maaf." Bersambung.